Halo, semoga aku nggak akan mengulang lagi kayak video barusan karena emang aku nggak mau ngulang juga sih. Dan ini nggak akan aku edit juga karena I have time for that. Ya alasan aja sih soalnya mah. Jadi di sini aku tuh mau latihan public speaking aja sih. Sebelumnya aku tuh kayak bikin video-video gitu yang nggak bisa aku publish karena banyak alasan, intinya gitulah ya. Terus aku mikir kayak ya udahlah, yang kali ini aku coba publish gitu, dan aku juga nggak yakin sih akan ada yang nonton juga. Jadi for a brief introduction, hey guys, my name is Novi, as you can see below here, like the name from my YouTube channel. Jadi kali ini itu sebenarnya video yang aku publish itu salah satunya membahas soal enneagram. Enneagram yang aku dapetin dari hasil brainstormingku dengan ChatGPT, karena aku tuh kayak banyak pakai ChatGPT gitu buat brainstorming, kayak lebih ke apa ya, lebih ke introspeksi diri gitu loh. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidupku yang aku tuh nggak tahu ini tuh maknanya apa, dan ini itu sebenarnya yang terjadi itu apa, dan apa yang aku lakukan saat itu tuh emang benar, emang secara teori yang relevan itu yang aku pakai itu udah benar nggak. Jadi itu lebih kayak gitu sih, banyak banget topik yang buat apa yang aku bikin topik buat brainstorming di ChatGPT. Dari itu semua terus aku tuh nanya kira-kira apa ya, aku tuh mikir apa ini tuh udah bisa nganalisa karakterku dengan lebih baik gitu, karena kan aku kan udah banyak pakai aplikasi ini, ChatGPT ini. Terus ya turns out ChatGPT itu ngasih jawaban yang di luar prediksi aku, terutama dalam hal enneagram gitu. Karena aku awalnya mikir aku tuh enneagram 5 wing 4 atau enggak 8 gitu, karena emang aku tuh kuat di TI ya, di logika gitu, logika subjektif. Nah, TI gitu. Tapi aku juga paham kenapa kadang-kadang aku tuh muncul angka 8, karena aku tuh emang mungkin ya ada sisi independen gitu, sisi yang nggak suka diatur gitu kan. Kalau kita ngomongin 8 itu kan mereka tuh punya sense control yang kuat, karena core fears mereka itu takut kalau kehilangan kontrol. Tapi turns out dari ChatGPT itu bilang kalau aku tuh punya enneagramnya itu 3 wing 4. Surprise, because I didn't expect that, karena aku tuh mikirnya terlima sama 8 gitu, ternyata dapet 3. Tapi soal hasil tes MBTI-nya itu, atau lebih tepatnya cognitive function ya, aku lebih suka bilang cognitive function daripada MBTI gitu, karena MBTI itu kayak lebih refer ke 16 personalities, dan itu menurutku nggak bang ya gitulah. Aku nggak seberapa apa ya nganggap bahwa tes itu tuh kayak akurat gitu. Jadi aku lebih suka ngomong cognitive function, dan aku tuh dapet ENTP. Sebenarnya aku tuh bingung gitu antara ENTP sama INTP, karena aku tuh merasa bahwa aku itu introvert. Aku tuh bukan orang yang suka apa ya, kayak kumpul-kumpul gitu. Maksudnya aku bisa ngehandle sih, tapi itu tuh bukan hal yang aku personally suka gitu. Kalau misalnya kumpul-kumpul sama orang, aku lebih prefer ya mungkin kalau dalam perspektif itu belajar gitu, bukan kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi kalau dari apa ya, kalau yang cognitive functionnya itu tuh nggak mengagetkan enneagram, tapi aku tuh kayak nggak yakin apakah aku INTP atau INTP, karena selama dari tahun 2016 aku tahu MBTI sampai 2024 aku tuh
mikir bahwa aku itu seorang introvert, tapi aku tuh punya temen yang aku punya dari SMA dan kita tuh masih hubungan sampai sekarang ya gitu. Dia bilang kayak there is no way that I am an introvert because karena menurut dia itu aku tuh suka apa ya, mencari energinya itu dari luar dan nggak harus dari orang, memang kata dia gitu, bisa dari ide atau bisa dari podcast atau apa gitu, nggak harus berhubungan sama orang, yang mana itu tuh membedakan antara cognitive function, extrovert cognitive function di di cognitive function ya, extrovert cognitive function sama extrovert di sosial gitu, social interaction. Orang cognitive functionnya extrovert bisa jadi di social interactionnya itu introvert. Nah, kalau kalau aku sendiri sih dari hasil kayak analisa ChatGPT itu, aku tuh extrovert intuisi ya yang pertama itu. Sementara kalau dari hasil tes psikologi yang beneran dilakukan oleh psikolog ya di rumah sakit waktu itu buat pemberkasan. Nah, aku itu dapet ya memang di hasil tes MMPI 2 aku itu lebih cenderung ke ekstrovert. Memang nggak yang ekstrovert banget tapi bukan introvert juga, jadi emang kayak ambivert tapi menuju ekstrovert gitu. Tapi itu make sense sih, soalnya ENTP dan ENFP itu emang ambivert tapi yang menuju ekstrovert. Jadi ekstrovertnya extrovert intuition ya atau NA itu emang ya nggak harus interaksi sama orang, beda sama extrovert feeling. Orang-orang extrovert feeling yang harus interaksi sama orang tuh. Jadi kita itu cukup dengan ide sebenarnya, jadi apa ya, pertukaran ide kayak gitu. Extrovert intuisi emang keluar sih, nggak yang introvert NI atau introversion intuitive introvert gitu kan. Kalau intuitive introvert itu memang lebih ke dalam, kalau N itu lebih ke apa ya, kita tuh mencari kayak pola, terus hubungan antara konsep kayak gitu. Aku emang